Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam terowongan ruang waktu. Sebuah kapal terbang Starfield yang tampak biasa terbang dengan kecepatan tinggi. Sui Ying berjubah hitam berdiri di geladak saat dia melihat aliran cahaya warna-warni di dalam terowongan. Aku telah meninggalkan dunia material dan wilayah istana Dewa Darah. Jika agama ibu leluhur memperhatikan aku, mereka seharusnya sudah diberitahu sekarang kan? Sui Ying menebak, apakah mereka berencana mengirim ahli lain untuk menentukan apakah aku bisa melarikan diri seperti yang aku lakukan sebelumnya? Atau apakah mereka takut kalau penyergapan sudah direncanakan, membuat mereka berpikir dua kali dari akting? Petik 1. Dia punya banyak teori. Tapi Sui Ying tenang, dia bahkan menerbangkan kapal terbang Starfield dengan sangat lambat. Orang harus tahu bahwa dia telah membuka Dao of Mirage. Jika dia melakukan perjalanan melalui Mirage World, dia akan dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat karena itu adalah dunianya. Tetapi karena dia harus menyembunyikan tindakannya, secara alami dia juga harus memalsukan kecepatan terbangnya. Kalau tidak, jika musuh menggunakan karma dan mengetahui bahwa kecepatan Sui Ying terlalu cepat, mereka akan curiga terhadap Sui Ying. Eksi keberadaan yang kuat tidak begitu bosan untuk menyelidiki sungai waktu dan mencari aku, pikir Sui Ying. Seperti dirinya sendiri, dia tidak peduli untuk mencari keberadaan kuat lainnya di sungai waktu, jadi, kekuatanku akan dirahasiakan untuk periode ini. Karena itu, aku harus berhati-hati dengan penyamaranku. Dan benar-benar memberikan pukulan biadab kepada ibu leluhur agama. Sui Ying tidak toleran ketika berhadapan dengan agama bunda leluhur. Mereka pada akhirnya dari berbagai kosmos, dan agama bunda leluhur tidak lunak ketika memperlakukan mereka juga. Mereka membunuh, dan mereka mencuri. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh agama ibu leluhur. Gelombang. Kapal terbang Starfield terus terbang maju. Sui Ying terkadang muncul dan menghilang. Rasanya seperti dia nyata dan tidak nyata pada saat yang sama. Sui Ying mengalihkan pandangannya jauh. Dia mengamati dunia Mirage yang luas yang meliputi dunia biasa dan terowongan ruang waktu. Dunia Mirage mulai memanjang keluar bersamanya di tengah. Itu mencakup area yang luas, ini adalah area yang dia kontrol sendiri. Setelah menyerap Void Soul Liquid, hati dewa sejatiku telah mengalami perubahan kualitatif. Sui Ying bisa merasakan kecepatan deduksi menjadi 10 kali lebih cepat. Dia tidak bisa menahan nafas. Dalam kesadaran tubuhnya sendiri, miniatur Sui Ying yang semula sudah tumbuh. Jika seukuran bayi sebelumnya, maka sekarang, itu akan menjadi anak sekitar 7-8 tahun. Hati dewa yang sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya setelah dia meninggalkan gurunya Bloodset God Emperor, dia kembali ke tempat teraman untuknya, dunia klan Xia. Di sana, tubuh sejati Sui Ying telah mengkonsumsi Void Soul Liquid sepenuhnya. Dia akan mengkonsumsi sedikit demi sedikit, dan setelah menghabiskan total 3 hari seandainya dia mengkonsumsi 90% dari botol kecil Void Soul Liquid itu. Saat itulah dia terlalu penuh dan tidak bisa mengkonsumsi lebih jauh. Pada saat itu, Dewa Hati dari tubuh aslinya telah melakukan transformasi kualitatif yang sangat besar. Mengikuti dengan seksama, Sui Ying secara langsung menghilangkan hati dewa sejati dari avatarnya dan membagi hati dewa tubuh sejati menjadi 2. Dengan ranah Dao of Mirage, selain lingkungan yang dipercepat 100 kali, Sui Ying menghabiskan hanya 5 hari untuk memungkinkan tubuh sejatinya dan hati dewa sejati avatar pulih ke puncaknya. Setelah perubahannya, Sui Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Murid seniorku, Brother Monarch Green dapat menjadi sangat hancur dan berkelahi dengan penguasa sebagai paragon, selain bakat bawaannya yang hebat, itu karena Void Soul Liquid ini hebat. Anugerah baginya. Petik 1. Dia jelas tentang hal ini karena dia telah merasakan secara misterius cairan Void Soul ini secara pribadi. Hati Tuhannya menjadi lebih kuat, dan kecepatan deduksi kultivasi saja 10 kali lebih cepat. Sebagai contoh, jika dia mengambil 1 juta tahun sebelumnya untuk menyimpulkan keterampilan rahasia tertentu, setelah perubahan kualitatif dari hati Tuhannya, 100.000 tahun akan cukup. Ini semata-mata kecepatan deduksi. Pertumbuhan jiwa juga merupakan pertumbuhan esensi kehidupan.
Ini akan membantu dalam semua aspek. Secara alami, kemampuan pemahaman lebih ditekankan selama kultivasi. Mereka yang memiliki kemampuan pemahaman yang lebih lemah akan terjebak di kemacetan, dan itu tidak ada gunanya bahkan jika kecepatan deduksi kamu lebih cepat. Dan kemampuan memahami adalah pembentukan dari akumulasi pengalaman hidup, pikiran, temperamen hati, pemahaman terhadap dunia dan banyak aspek lainnya. Kemampuan pemahaman seseorang juga akan berubah secara tak terhitung dari waktu ke waktu ketika seseorang melatih dirinya sendiri. Dengan demikian, beberapa pembudidaya mungkin tersandung dan jatuh karena kemunduran tertentu. Dan beberapa mungkin saja tercerahkan, memungkinkannya untuk bergerak 1000 mil hanya dalam satu malam kultivasi. Contohnya adalah, Sui Ying, yang dianggap bakat rata-rata selama masa remajanya di dunia fana. Tapi sekarang, dia bisa berdiri di ketinggian yang menakutkan. Ini aneh. Mengapa agama Bunda leluhur tidak menyerangku selama perjalananku? Sui Ying sedang mengendarai Starfield Flying Ship, bepergian keluar dari terowongan ruang waktu sambil melihat Dark Abyss di depannya. Gelap Abyss adalah sepotong kegelapan dalam bentuk pilar seperti usus. Itu ditumpuk di banyak lapisan Abyss Worlds. Biasanya, seseorang harus masuk melalui tingkat pertama sebelum melanjutkan lebih dalam jika dia ingin melakukan perjalanan ke tingkat tertentu dari dunia Abyss. Dan kali ini, tempat Sui Ying ingin pergi adalah asal mula seluruh Abyss kegelapan dan wilayah terdalam. Disitulah, 6 roda surgawi berada. Sui Ying langsung merobek ruang waktu dan melanjutkan ke akhir Dark Abyss. Ada 2 tempat Dark Abyss yang bisa dicapai melalui terowongan ruang waktu, mereka adalah level paling atas dan level paling bawah. Level paling bawah redup dan gelap. Ruang di sana terdistorsi, dan seluruh area bergolak. Mereka yang lebih lemah mungkin dipelintir seluruhnya menjadi potongan-potongan oleh ruang yang bengkok di sini, dan Sui Ying juga mendapatkan beberapa kecerdasan terperinci tentang bidang ini dari gurunya, yang memungkinkannya untuk memahami metode untuk melanjutkan ke 6 roda surgawi. Hanya dengan begitu dia bisa masuk dengan aman. Orang harus tahu bahwa dewa sejati biasa tidak akan pernah mendengar 6 roda surgawi. Bagaimanapun juga itu berbeda dari guru Lake Heart Island. Sebaliknya, iblis leluhur telah meninggalkan 6 roda surgawi, yang membentuk Abyss kegelapan. Cukup untuk menunjukkan betapa berbahayanya itu. Hua gelombang. Merobek ruang waktu, Sui Ying langsung tiba di sana. Benar-benar kacau. Semuanya gelap. Hong Long, kekuatan yang mengerikan sedang mengadu kekosongan dengan panik. Kekosongan itu terdistorsi, membentuk pusaran yang menakutkan. Kekuatan pengadukan ini dapat dengan mudah menghancurkan dewa-dewa sejati biasa. Bahkan bagian bawah dari seluruh Dark Abyss telah terdistorsi. Tempat ini bahkan menelan kegelapan dan energi negatif melalui Abyss gelap. Sejak iblis leluhur telah membentuk 6 roda surgawi, akan ada Abyss kegelapan yang membentuk setiap zaman kosmos setelah itu. Sui Ying meskipun tidak peduli dengan pusaran gelap ini. Sebagai gantinya, dia memaksakan jalan menuju pusat pusaran. Saat ia semakin dalam, energi aduk menjadi lebih kuat. Tapi itu masih bisa dikendalikan. Orang harus tahu bahwa sebelumnya ketika badan misterius penghancuran ekstrimnya berada di tingkat keempat, baju besi Sui Ying mampu menahan serangan oleh Raja Sovereign Putih. Hanya pertahanannya saja sebanding dengan Paragon Puncak, dan dia bisa dengan mudah mengabaikan kekuatan pengadukan ini. Dan sekarang Sui Ying telah mencapai tingkat kelima dari badan misterius penghancuran ekstrim, baju besinya telah menjadi lebih menghancurkan surga. Bagaimanapun, itu merupakan peningkatan dari seluruh ranah. Aku melihatnya. Sui Ying melihat roda besar. Roda ini sangat besar. Ada 6 roda berwarna masing-masing dalam warna hitam, merah darah, putih keperakan, abu-abu, kuning tua dan abu-abu. Roda 6 warna yang besar terletak tepat di ujung pusat pusaran. Itu berputar sangat lambat disertai dengan difusi aura gelap, destruktif yang mengerikan. Di dunia pembukaannya saat ini dan bahwa ia telah meningkatkan jiwanya menggunakan Void Soul Liquid, hati Dewa Sui Ying yang sejati dapat sepenuhnya menahan aura ini. Hanya saja dia sedikit mengernyit, ini harusnya akhir dari jurang maut, inti dari itu. Dia bisa merasakan kemauan keras Abyss yang pernah mengusirnya. Saat Sui Ying semakin dekat ke roda, tiba-tiba,
energi tak terlihat menyelimuti Sui Ying. Dengan Shou itu telah langsung menelan Sui Ying di dalam, menyebabkan dia jatuh ke daerah di mana warna merah darah terletak di Six Heavenly Wheel. Hanya setelah Sui Ying melewati warna darah pekat barulah Sui Ying mendapatkan kembali kebebasannya. Dia kemudian perlahan-lahan turun di puncak gunung. Dia mengarahkan pandangannya ke dunia yang luas ini. Seluruh langit dunia ini berwarna merah darah, dan permukaan tanahnya hitam. Di tengah hitam, ada beberapa tanda samar darah segar yang tercampur di dalamnya. Blood Devil Eden. Sui Ying bergumam pelan, Eden iblis darah dari 3 Eden yang lebih rendah. 6 roda surgawi yang dibuat oleh iblis leluhur adalah dunia yang dibentuk oleh 6 Eden besar. Pada saat yang sama, masing-masing dari 6 dunia Eden yang besar ini menyembunyikan satu warisan yang ditinggalkan oleh masing-masing iblis leluhur. Tentu, ini hanya satu jenis harta karun yang tersembunyi di dalam Six Heavenly Wheel. Seni absolut tidak cocok untuk semua orang. Misalnya, Sui Ying saat ini sedang menumbuhkan Dao Mirage. Jika seni absolut tidak termasuk dalam kategori Dao of Mirage, ia tidak bisa mengolahnya ke tingkat yang lebih tinggi. 6 roda surgawi, memiliki banyak barang berharga yang tersembunyi di dalamnya. Mereka sangat menarik bagi para pembudidaya dan jauh melebihi dari 6 warisan besar. Menurut informasi yang diberikan oleh guru, 3 Edens bawah saat ini dijaga hanya oleh Monarch Hex Cricket. Monarch Hex Cricket juga hanya menjaga Eden Black Rain Eden yang paling penting. 2 dunia lain dari 3 Edens yang lebih rendah, Blood Devil Eden, dan Ichi Snow Eden, milik pelindung dari agama ibu leluhur. Sui Ying menggelengkan kepalanya ke dalam. Namun, ada paragon tambahan sekarang di Blood Devil Eden. Petik 1. Leluhur, kamu semua tidak berani bertindak ketika aku berada di luar iblis darah Eden kan? Petik 1. Sui Ying sangat menantikannya. Aku tidak perlu peduli dengan mereka. Mereka akan mengirim diri mereka ke depan pintu rumah aku secara alami. Sui Ying segera berubah menjadi aliran cahaya saat ia berlari melintasi langit. Demi menyamar, dia tetap terbang dengan kecepatan terbang sebelumnya ke depan. Sangat mudah bagi agama ibu leluhur untuk mencarinya, mereka bisa menggunakan karma. Tapi dia tidak punya cara untuk menemukan mereka. Lagi pula, pihak lain tidak memiliki garis karma, dan jika mereka bersembunyi, bahkan Kaisar Pertumpahan Darah dan yang lainnya tidak dapat menemukan mereka. Demikian, jika agama ibu leluhur tidak bertindak, Sui Ying tidak akan terlalu bodoh untuk menunggu. Datang ke darah iblis Eden, selain berurusan dengan agama bunda leluhur, alasan lain dia datang adalah untuk meredam dirinya. Lagi pula, ini adalah akhir dari abis kegelapan dan lokasi yang sebanding dengan Danau Heart Island yang tersisa bersejarah. Dia pernah mengunjungi sisa-sisa sejarah Danau Heart Island dan hanya mengunjungi tempat yang relatif tidak berbahaya, Destruction Eden. Dia belum pernah ke tempat lain. Saat itu, pintu api darah dibuka, namun dia tidak berani masuk. Sekarang dia telah melihat melalui laporan intelijen yang diberikan oleh gurunya, dia mengerti bahwa keputusan masa lalunya benar-benar rasional. Dunia dewa, dalam sebidang tanah terus-menerus di tengah-tengah kehampaan, ada sinar cahaya yang tak berujung. Seorang lelaki berjubah perak saat ini duduk bersila. Sudah waktunya untuk menyelidiki posisi Dongbo Sui Ying. Pria tua berjubah perak itu menggunakan karma untuk memulai penyelidikannya. Saat itu, agama bunda leluhur yakin mendapatkan bahan-bahan berharga yang dibawa Sui Ying bersamanya. Secara alami, mereka akan mengamatinya setiap saat. Saat Sui Ying meninggalkan wilayah Bloodset God Palace, agama bunda leluhur akan segera mengetahuinya, mengirim monyet berambut emas itu. Tapi kali ini berbeda, agama ibu leluhur tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Sui Ying lagi. Mereka merasa bahwa karena Sui Ying akan dapat berteleportasi sekali lagi dan melarikan diri, selain itu, para ahli dari agama ibu leluhur tidak akan dapat menyelidiki posisi sesuai dengan karma. Bambu Sein telah mati juga, jadi agama ibu leluhur tidak bisa menggunakan lebih banyak tenaga kerja untuk ini. Semua kekuatan tempur mereka luar biasa dan setidaknya dewa sejati biasa. Dengan kekuatan dan status tempur seperti itu, mustahil bagi mereka untuk memperhatikan siapapun. Mereka kadang-kadang akan mencari orang itu sekali sehari. Seberapa melelahkan untuk memperhatikan dan mengikuti seseorang sepanjang hari?
Tanpa manfaat yang cukup, keberadaan yang kuat tidak akan mau melakukannya. Agama ibu leluhur juga memperhatikan Sui Ying dan bahwa mereka tidak segila itu untuk menangkap Sui Ying dengan segala cara. Akhirnya meninggalkan dunia materi? Orang tua berjubah perak terkejut, dia berada di dalam 6 roda surgawi. Six Heavenly Wheel sangat mistis. Dan itu karena pemimpin agama memberitahu aku tentang hal itu, baru saat itulah aku tahu posisinya. Siapa yang mengira Dongbo Sui Ying akan berani memasuki tempat itu sebagai Dewa Dunia tahap 4? Tapi itu benar karena kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai level awal Paragon. Jadi, dia memiliki kualifikasi untuk mengunjungi tempat itu. Petik 2. Pemimpin religius. Pria tua berjubah perak itu segera mengirimkan pesan. Statusnya berbeda dari Bambu Sein. Dia jauh lebih dipercaya oleh agama bunda leluhur sejauh dia bisa berkomunikasi langsung dengan pemimpin agama. Dongbo Sui Ying telah meninggalkan dunia materi. Dia melanjutkan ke akhir Dark Abyss, within the Six Heavenly Wheel. Menurut penginderaanku, dia seharusnya pergi ke Blood Devil Eden. Pria tua berjubah perak itu memberitahunya. End of Abyss, di dalam Blood Devil Eden, dari Six Heavenly Wheel. Di atas dataran yang sunyi, ada 5 rumah batu biasa, dengan pelindung milik agama ibu leluhur yang tinggal di masing-masing rumah. Dalam salah satu rumah batu terletak paling dekat dengan batas. Ada seorang lelaki bungkuk yang sedang meringkuk seperti anak kecil yang tertidur lelap. Rambutnya yang hijau sangat berantakan dan di mana-mana. Bahkan saat dia tertidur lelap, banyak ujung rambut hijau sesekali bergerak dan terbang. Pelindung Cheng Yun. Transmisi jauh terdengar di dalam hatinya. Laki-laki bungkuk membuka matanya, mereka bersinar hijau. Pemimpin agama, laki-laki bungkuk segera duduk bersila dan menjawab transmisi. Pelindung Cheng Yun, kosmos kultivasi ini, Dongbo Sui Ying, telah memasuki Blood Devil Eden. Awalnya, kami tidak terburu-buru untuk bertindak melawannya. Tapi karena dia telah pergi ke Blood Devil Eden, itu juga kesempatan langka bagi kita. Pemimpin agama mengirim transmisi, Bodong Sui Ying ini adalah dewa-dewa dunia tahap 4 yang perkasa. Armor yang dia miliki sangat tangguh, dan dia memiliki teknik melarikan diri yang aneh. Jadi, aku meminta kamu untuk pergi dan menggunakan metode pembatasan Void kamu untuk membatasi dia. Aku ingin melihat apakah dia bisa melarikan diri lagi kali ini. Petik 2. Ya, pemimpin agama, pria bungkuk itu mengakui. Gunakan semua kekuatan dan kewaspadaanmu untuk mencegahnya melarikan diri. Tetapi aku memperkirakan bahwa teknik pelariannya seharusnya tidak dapat digunakan sesuai dengan kemauan dan kemewahan. Lagi pula, bahkan penguasa Danau Heart Island dari kosmos ini tidak memiliki teknik pelarian yang menghancurkan surga. Pemimpin agama itu berkata, aku kira itu harus menjadi harta satu kali pakai, atau banyak pembatasan membatasi itu. Jadi, saat ini saat kamu bertindak, kamu bisa menangkapnya dalam satu gerakan. Petik 1. Jika kamu menangkapnya, tidak perlu membunuhnya. Segel saja hati dewa yang sebenarnya dan bawa dia kembali. Aku akan meminta pemimpin agama lainnya untuk menyelidiki jiwanya dan memahami rahasia apa sebenarnya yang ia miliki. Petik 2. Ya, aku akan melakukan yang terbaik untuk menangkapnya, pria bungkuk itu penuh percaya diri. Setelah transmisi terputus, pria bungkuk berdiri dan berjalan keluar dari rumah batu. Saat dia keluar, ada sosok tinggi dan kokoh berjalan keluar dari salah satu dari 5 rumah batu. Sosok yang tinggi dan kokoh ini mirip dengan pemimpin agama bertaring, dia juga memiliki sepasang taring, meskipun seluruh kulitnya merah. Cowok bertaring tinggi dan kokoh ini berteriak kepada lelaki bungkuk itu, Brother Cheng Yun, kemana kamu berencana pergi? Kami akan selesai dengan perbaikan kami, dan setelah beberapa saat, kami akan keluar untuk upaya lain. Petik 2. Kakak Huozu, pemimpin agama telah mengirim perintah agar aku menangkap Dongbo Sui Ying itu. Pria bungkuk itu menjawab. Oh, Dongbo Sui Ying? Cowok taring berkulit merah tertawa, aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia adalah dewa dunia tahap 4 yang termasuk dalam kosmos ini. Menurut sumber, dia telah bertarung melawan Liv Sein. Namun siapa yang mengira bahwa dia berani memasuki Blood Devil Eden? Kamu pasti akan berhasil menangkapnya. Petik 2. Pria bungkuk mengangguk.
selama dia tidak menggunakan teknik melarikan diri, aku pasti akan bisa menangkapnya dan menyegel hati dewa yang sebenarnya. Pada saat itu, hidup dan mati tidak lagi terserah padanya. Kami akan mengendalikannya. Petik 2. Pergi dan cepatlah kembali, kami akan dapat berhasil dengan penyempurnaan kami pada saat kamu kembali, kata pria berambut merah bertaring. Pria bungkuk segera mengambil langkah sebelum tubuhnya berubah transparan tanpa suara dan bergabung ke dalam kekosongan. Dia mulai menuju ke posisi Sue Ying. Pemimpin agama tidak memberikan posisi yang tepat. Sebagai gantinya, dia baru saja memberinya perkiraan area. Tampak jelas bahwa mengintai posisi yang tepat dari seseorang melalui karma akan sulit karena dia berada di dalam Blood Devil Eden. Bergegas, meskipun dia bisa bergabung ke dalam kekosongan, menyegel hukum dunia dalam iblis-iblis darah sulit baginya. Alasan mengapa para ahli dari agama Bunda leluhur ini disebut sebagai idiot oleh Kaisar Pertumpahan Darah, Dewa Pulau Temporal, dan yang lainnya adalah karena wilayah mereka terlalu rendah. Seperti pelindung Cheng Yun ini, ia adalah seorang ahli di peringkat pelindung dan mirip dengan Paragon. Namun, wilayahnya sejujurnya sangat rendah, dan hanya setelah sampai di kosmos ini dia mengalami sedikit peningkatan, mencapai tingkat dunia dewa tahap 4 biasa. Hanya ranah ini berarti bahwa ia harus terbang dengan patuh. Dia terbang total selama lebih dari 2 hari. Sangat beruntung bahwa pemimpin agama telah memberikan perkiraan posisi baru Sue Ying. Aku menemukannya, pelindung Cheng Yun melihat dari jauh. Visinya yang menakutkan memungkinkannya untuk melihat aliran cahaya yang saat ini terbang. Huff, meskipun dia terkenal dengan tubuhnya, kecepatan terbangnya jauh lebih lambat dari aku pada seluruh level. Pelindung Cheng Yun mengungkapkan senyum dingin, dia ditakdirkan untuk ditangkap oleh aku. Petik 1. Dan di kejauhan, Sue Ying saat ini terbang dengan kecepatan sebelumnya. Blood Devil Eden benar-benar besar. Sue Ying terbang bersama. Dengan dia di tengah, ada dunia ilusi yang saat ini menyebar keluar untuk menutupi area yang sangat luas. Secara alami, itu sudah mencakup lokasi di mana pelindung Cheng Yun yang jauh berada. Aku sudah terbang begitu lama, dan baru pada saat itulah agama ibu leluhur bergegas. Melihat auranya, dia harusnya berada di peringkat pelindung, mirip dengan Paragon kita. Petik 2. Dunia ilusi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.